Desa Cangkuang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa ini sangat menarik untuk dibahas karena memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Selain itu, di Desa Cangkuang juga terdapat sebuah bendungan yang memiliki kearifan lokal cukup banyak. Bendungan tersebut adalah Bendungan Kemplang. Salah satu bendungan yang masih kokoh berdiri di daerah Cirebon Timur adalah Bendungan Kemplang. Bendungan ini dibuat pada tahun 1928 oleh kolonial Belanda. Pada awalnya Kemplang dibuat untuk menyiram tanaman tebu, karena pada saat itu Belanda membangun sebuah pabrik gula di daerah Babakan, yang dimana pabrik gula tersebut masih aktif dan masih beroperasi hingga saat ini. Namanya yang unik tak lepas dari asal-usul penamaan tersebut, di mana Kemplang berarti pukul atau timpuk. Sebab dahulu kala ada seorang yang mati karena dipukul oleh balok pintu bendungan. Maka dari itu muncullah nama Kemplang. Terlepas dari asli atau tidaknya asal-usul cerita ini, kita tetap harus menghormati penamaan tersebut. Dari waktu ke waktu, wajah Kemplang terus berubah-ubah. Perubahan terakhir yang terlihat yaitu pembuatan atap bangunan di atas jembatan dan sebuah rumah pemantau yang berada di sebelah timur Bendungan Kemplang. Dan setelah itu, pembangunan yang signifikan tidak terlihat lagi hingga saat ini. Mitos Bendungan Kemplang. Konon katanya di Kemplang terdapat penghuni berupa buaya putih. Buaya tersebut bukanlah buaya biasa, melainkan buaya jadi-jadian. Urban legend ini sudah ramai dibicarakan oleh warga sekitar, bahkan tetangga desa. Menurut cerita dari mulut ke mulut, buaya putih itu bernama Sanirah. Dahulu, Sanirah merupakan seorang anak perempuan yang memiliki kebiasaan makan dalam posisi tengkurap. Padahal orang tuanya sering mengingatkannya agar makan dengan cara yang benar. Suatu ketika kesabaran orang tuanya sudah habis, hingga tak sengaja terucap dari mulut orang tuanya, "Aja mangan karong labruk, engko dadi baya." Yang berarti jangan makan sambil tengkurap, nanti menjadi buaya. Tak lama setelah orang tuanya berkata seperti itu, tubuh Sanirah gatal-gatal. Karena pada zaman dahulu orang-orang suka mandi di sungai, maka Sanirah langsung menceburkan diri ke Bendungan Kemplang. Seketika wujudnya berubah menjadi buaya berwarna putih. Pada zaman dahulu, orang-orang menganggap bahwa buaya putih ini selalu menginginkan korban. Namun, meskipun begitu, Sanirah tidak ingin korban dari Desa Cangkuang. Kemungkinan hal tersebut karena Sanirah berasal dari Desa Cangkuang. Cerita ini terus berlanjut dari masa ke masa. Bahkan saat ini Sanirah atau buaya putih menjadi maskot Desa Cangkuang. Selain Sanirah, di irigasi terusan Kemplang terdapat juga sebuah mitos tentang ular jadi-jadian. Ular tersebut bernama Dalium. Entah bagaimana asal-usul dari mitos ini, ceritanya sudah menyebar sejak dulu, di mana ada seekor ular yang menghuni sebuah jembatan. Tentu saja, jembatan tersebut berada di Desa Cangkuang, letaknya pun tidak jauh dari Bendungan Kemplang. Dalium juga seakan-akan sudah melekat dan menjadi ciri khas tersendiri bagi warga Cangkuang. Simbol perpaduan antara buaya putih dan ular pun menjadi kearifan lokal tersendiri. Perkembangan zaman sudah berubah, dan orang-orang mulai melupakan cerita mistis tersebut. Namun, bagi sebagian warga Cangkuang, Sanirah dan Dalium adalah maskot yang khas. Bahkan, tim sepak bola yang berkembang di Cangkuang juga sering menggunakannya sebagai maskot. Maskot yang dipakai oleh kesebelasan yang memiliki ikon buaya putih dan ular.
Kisah Sanirah dan Daliem mungkin sudah dilupakan pada generasi ini, tapi tak akan pernah hilang dari histori desa Cangkuang. Terlepas dari benar atau tidaknya, cerita tersebut akan tetap eksis. Tak dapat dipungkiri bahwa kemplang juga merupakan sumber penghasilan warga sekitar. Mata pencaharian sebagian warga desa Cangkuang berasal dari sini. Produsen batu bata bergantung dari debit air kemplang. Tidak hanya di Kemplang, di sepanjang Kali Ciberes juga banyak terdapat produsen batu bata. Kali Ciberes merupakan terusan dari bendungan Kemplang yang memiliki hilir di Kecamatan Gewang. Dengan adanya produsen batu bata ini, setidaknya dapat memperkecil angka pengangguran di desa Cangkuang. Para orang tua setidaknya bisa menutup kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga dapat memberikan uang saku bagi anak-anaknya. Ini adalah salah satu berkah yang diberikan Tuhan melalui bendungan Kemplang. Kemplang juga merupakan sumber kehidupan para petani. Karena dari Kemplanglah sumber air pengairan sawah mereka. Melalui Kali Ciberes di sebelah timur dan irigasi di sebelah barat, air mengalir dari Kemplang. Dari sinilah para petani dapat mengairi sawah-sawah mereka. Jadi peran Kemplang dalam kehidupan warga Cangkuang sangatlah besar. Potensi wisata bendungan Kemplang. Sebenarnya Kemplang memiliki potensi wisata yang sangat tinggi jika dikembangkan. Bendungan Kemplang akan menjadi tempat wisata yang instagramable dan menguntungkan. Hanya saja bagaimana kita sebagai anak muda memanfaatkan potensi ini. Masalah dana bukanlah halangan, karena saat ini sudah ada dana desa. Dari dana desa tersebut, kita bisa meningkatkan potensi wisata yang ada di Kemplang. Berikut beberapa kelebihan Kemplang yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Wisata air Bendung Kemplang. Seperti yang kita tahu bahwa Bendung Kemplang adalah sebuah bendungan yang cukup instagramable. Dilengkapi dengan perairan yang cukup luas dan gardu bendungan yang ada di atas jembatan, hal tersebut menambah nilai plus tersendiri. Sebab tidak dimiliki oleh desa-desa lain di sekitarnya. Dengan kreativitas anak mudanya, wisata air yang lain juga bisa dibangun di sini. Tempat memancing. Selain dengan cara gogoh mencari ikan, orang-orang juga sering memancing di Kemplang. Hal seperti ini juga dapat dikembangkan lagi, mengingat banyak sekali orang-orang yang hobi memancing. Ditambah ikan yang ada di bendungan Kemplang cukup melimpah. Hanya perlu manajemen yang baik saja dan jadilah tempat pemancingan hits. Bendung Kemplang memang sangat menawan, sangat indah, mengagumkan. Namun begitu tanpa adanya pemanfaatan potensi dengan baik, maka keindahan tersebut akan hilang. Saat ini Kemplang cukup banyak menanggung luka karena ulah tangan-tangan nakal yang ada. Para tangan-tangan nakal itu mencoret-coret keindahan Kemplang dengan tulisan nama atau kelompok dari mereka. Sebagai pemuda Cangkuang, seharusnya kita lawan mereka. Jangan sampai keindahan Kemplang dikotori oleh tangan-tangan nakal tersebut. Baiklah, Baraya Sawargi, demikian sedikit informasi tentang Bendung Kemplang Cangkuang. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Baraya Sawargi ya. Terima kasih buat Baraya Sawargi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.